Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Namdani dari SMA N31 Jakarta, kelas 11 IPS 4. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi neraca perdagangan. Berikut ini adalah materi-materi yang saya akan jelaskan. 1. Adalah pengertian neraca perdagangan. Yang kedua adalah sifat neraca perdagangan. Yang ketiga adalah pengertian ekspor dan impor. Yang keempat adalah jenis-jenis neraca perdagangan. Yang kelima adalah faktor-faktor neraca perdagangan. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah rumus dan beserta contoh soal dari neraca perdagangan. Yang pertama adalah pengertian neraca perdagangan. Apa sih yang dimaksud dengan neraca perdagangan? Neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai semua barang atau jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Yang kedua adalah sifat-sifat neraca perdagangan. Sifat neraca perdagangan dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Yang pertama, positif. Suatu negara dikatakan mempunyai neraca perdagangan yang positif apabila negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor dibanding dengan melakukan impor. Nah, yang kedua adalah sifat neraca perdagangan negatif. Apa sih yang dimaksud dengan sifat neraca perdagangan negatif ini? Ketika suatu negara lebih banyak menerima impor daripada melakukan ekspor. Yang ketiga adalah pengertian ekspor dan impor. Apa sih yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Ekspor adalah barang atau jasa yang dijual dari dalam negeri kepada luar negeri. Nah, sedangkan impor adalah barang atau jasa yang dibeli oleh suatu negara, yang sedangkan barang atau jasa tersebut dibuat dari luar negeri. Yang keempat, ada jenis-jenis neraca perdagangan. Jenis-jenis neraca perdagangan dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Surplus. Surplus yaitu di mana nilai ekspor lebih besar dibanding dengan nilai impor. Nah, yang kedua ada defisit. Defisit di mana yaitu nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Nah, berimbang. Yang ketiga adalah berimbang. Berimbang adalah di mana nilai ekspor sama dengan nilai impor. Nah, defisit ini tidak selamanya menunjukkan tanda bahaya terhadap perekonomian suatu negara. Defisit perdagangan akan sangat dibutuhkan ketika ekonomi suatu negara mengalami ekspansi, yang dimana saat itu jumlah barang yang diimpor akan semakin banyak, namun harga tetap rendah karena akibat persaingan, karena disebabkan banyaknya persaingan usaha. Yang kelima ada faktor-faktor neraca perdagangan. Faktor-faktor neraca perdagangan yaitu ada 1. Pertumbuhan ekonomi baik domestik maupun global. Yang kedua ada harga barang. Yang ketiga ada daya saing. Yang keempat ada nilai tukar. Yang kelima adalah hambatan perdagangan. Yang terakhir atau yang keenam adalah rumus dan beserta contoh soal neraca perdagangan. Rumus dari neraca perdagangan adalah nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Berikut ini adalah salah satu contoh soal neraca perdagangan. Negara Indonesia melakukan impor logam dari negara Amerika Serikat sebesar 1,2 miliar rupiah. Sedangkan negara Indonesia melakukan ekspor karet ke negara Jepang sebesar 1,4 miliar rupiah. Pertanyaannya, berapa nilai neraca perdagangan negara Indonesia? Oke, pembahasannya yaitu berdasarkan rumus yang udah ada, nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor, maka nilai ekspornya adalah 1,4 miliar rupiah, sedangkan nilai impornya adalah 1,2 miliar rupiah. Tinggal kita kurangi saja. 1,4 miliar rupiah dikurangi dengan 1,2 miliar rupiah adalah hasilnya 200 juta rupiah. Maka nilai neraca perdagangan Indonesia adalah 200 juta rupiah, atau surplus perdagangan Indonesia adalah 200 juta rupiah.
Mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya tentang neraca perdagangan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.